Kenapa bisnis makam keramat adalah bisnis yang menjanjikan di Indonesia? Dalam konteks ekonomi, apapun yang memiliki nilai di mata masyarakat, baik itu fisik maupun simbolik, berpotensi menjadi komoditas. Kuburan keramat adalah contoh sempurna dari komodifikasi simbolik, di mana situs spiritual diubah menjadi objek dengan nilai tukar ekonomi. Ada beberapa poin yang jadi penunjang bisnis ini agar tetap settle. Yang pertama, eksistensi pasar kepercayaan. Masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan dan kota-kota kecil, hidup dalam struktur sosial yang syarat makna religius dan budaya. Dalam hal ini, makam tokoh spiritual atau wali dianggap memiliki nilai transendental. Ketika kepercayaan ini masif dan bertahan lintas generasi, ini menciptakan demand atau permintaan yang stabil. Secara ekonomi, ini adalah market demand yang kuat, tahan krisis, dan nyaris tidak terdistrupsi oleh teknologi dan AI. Yang kedua, ekosistem ekonomi turunan. Situs kuburan keramat memunculkan ekosistem mikroekonomi yang padat, seperti penjual bunga, dupa, makanan oleh-oleh, kemudian pengelola parkir, transportasi lokal, jasa pemandu spiritual atau juru kunci, kemudian sewa penginapan, toilet umum, bahkan lahan usaha di sekitar area. Ekosistem ini menstimulasi aktivitas ekonomi informal dan menciptakan lapangan kerja tanpa perlu intervensi besar dari pemerintah. Yang ketiga, teori rente budaya. Mirip dengan rente sumber daya alam, kuburan keramat menciptakan cultural rent. Artinya, keuntungan ekonomi yang diperoleh bukan karena produktivitas tinggi, tapi karena penguasaan atas aset budaya yang dianggap suci. Pengelola situs mendapatkan pemasukan karena mereka memiliki atau mengelola akses terhadap lokasi yang dipercaya punya nilai spiritualitas tinggi. Yang keempat, minim resiko dan imbal hasilnya tinggi. Dari sudut pandang bisnis, ini adalah sektor dengan barrier to entry yang tinggi karena nggak semua tempat bisa jadi keramat. Namun dengan operational cost yang relatif rendah, dengan permintaan yang konstan dan loyalitas pasar berbasis kepercayaan, maka secara ekonomi ini termasuk bisnis yang low risk, high return. Yang kelima, potensi komersialisasi religius yang tidak tertangani regulasi. Karena sifatnya berada di antara ranah agama, budaya, dan ekonomi, bisnis kuburan keramat seringkali luput dari regulasi yang jelas. Nggak ada pajak khusus, nggak ada standar operasional, dan pendapatan seringkali tidak tercatat secara resmi. Ini menciptakan ruang abu-abu dalam sistem fiskal nasional, namun tetap menjadi sumber pendapatan signifikan di tingkat lokal. Bisnis kuburan keramat tumbuh subur karena ia menjawab emosi ekonomi, rasa takut, harapan, dan keinginan akan keberkahan. Ketika emosi ini bersinggungan dengan struktur sosial dan budaya yang kuat, maka lahirlah ekonomi informal berbasis spiritual, bukan karena irasional, tapi karena sistem kepercayaannya memiliki nilai ekonomi sendiri.